Lumen nomor 11.687, 4 Agustus 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Roti Hidup. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 34 dan 35. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda merayakan Ekaristi pada hari ini? Mungkin ada yang sudah merayakannya kemarin sore atau malam, pagi ini atau sore ini. Syukur kepada Allah kalau kita sudah melaksanakan hukum kuduskanlah hari Tuhan. Dan salah satu perintah gereja, rayakanlah hari Minggu sebagai hari Tuhan dan terimalah tubuh Tuhan pada hari Minggu. Pada hari ini, secara khusus gereja mengundang kita semua untuk merayakan Ekaristi Kudus, meskipun setiap hari gereja juga merayakan Ekaristi Kudus. Berbahagialah orang yang dapat menerima tubuh Tuhan setiap hari karena memiliki waktu dan mengusahakannya sebagai rasa hormat dan cinta kepada sakramen yang maha kudus, yaitu sakramen Ekaristi. Pada hari Minggu, kita merayakan Ekaristi dan menerima tubuh Tuhan dalam perayaan Misa Kudus. Pada saat imam atau petugas terpilih melayani penerimaan tubuh Kristus, kita menyambutnya seraya berkata, "Amin," yang artinya, "Ya, saya percaya." Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa kisah yang diwartakan oleh liturgi gereja hari ini mengungkapkan sebuah percakapan iman yang semakin mendalam.
Awalnya orang-orang itu mencari Yesus, dan Tuhan Yesus memperingatkan mereka. Katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu tidak melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Orang banyak itu bertanya, apakah yang harus mereka lakukan? Kata Yesus, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Orang banyak itu mendesak Yesus lagi dengan mengatakan nostalgia bahwa nenek moyang mereka pernah diberi makan mana, roti dari surga. Jawab Yesus, "Benar, mereka telah diberi makan roti dari surga. Tetapi bukan Musa yang memberi nenek moyang mereka roti itu, melainkan Bapaknya. Karena roti yang dari surga akan memberikan hidup yang kekal." Saudara-saudari terkasih, ketika mendengar penjelasan dari Yesus itu, mereka berkata kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Segera Yesus menjawab permintaan mereka itu dengan menyatakan siapa dirinya sesungguhnya. "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada dua kata kunci yang bisa kita catat hari ini. Pertama, datang kepada Yesus. Harus ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus dan memohonkan roti Ekaristi itu dari sang imam dan sekaligus altar atau korban. Ia akan memberi kamu makan dan menjadi kenyang, seperti Ia telah memberi makan 5.000 orang dan mereka makan sampai berkelimpahan. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Kalau hari ini kita tidak alfa dengan merayakan Ekaristi Kudus, maka dapat dipastikan kita memperoleh anugerah yang penuh sukacita itu. Kita tidak akan lapar lagi. Kedua, percaya kepada Yesus artinya mengandalkan Dia. Oleh iman kita diberikan kepuasan dan dilepaskan dari rasa dahaga. Iman dan percaya kepada Yesus itu merupakan hal yang fundamental. Mengakui Yesus sebagai anak Allah dan Sang Juru Selamat itu merupakan dasar dan pintu masuk untuk dapat diselamatkan. Ingatlah akan firman-Nya ini. Apabila Anak Manusia datang ke dunia kelak, apakah Ia akan mendapati iman di bumi? Apakah ada orang yang percaya kepadanya dan mengandalkan Dia? Saudara-saudari terkasih, hari ini secara khusus saya ingin menarik perhatian kita untuk mengevaluasi dan
berintrospeksi diri tentang habitus, datang ke gereja, dan merayakan Ekaristi serta menerima tubuh Tuhan. Apakah aku memang rindu seperti orang-orang banyak yang mencari Yesus agar diberi anugerah dari surga, yaitu tubuhnya yang kudus? Apakah aku hanya sekedar melakukan kewajiban saja supaya terlihat sebagai orang Katolik yang baik? Atau aku justru tergolong orang yang suam-suam kuku dan kalau sempat saja ke gereja? Ini sangat ironis. Kalau kita mendengar seorang suami berkata kepada istrinya, "Aku tidak ke gereja hari ini. Titip salam untuk Mas Kris ya." Istrinya tersenyum kecut dan berkata, "Kapan Bapak ke gereja lagi? Sudah lama Bapak nggak datang ke gereja." Suaminya menjawab, "Minggu depan." Tapi nyatanya minggu berikutnya ia juga tidak ke gereja. Ke gereja pada hari Minggu tidak disadari sebagai sebuah kebutuhan akan Tuhan yang ingin kita tidak lapar dan haus lagi. Mengikuti perayaan Ekaristi hanya menjadi sebuah kewajiban. Tuntutan minimalis ini saja tidak dipenuhi. Bagaimana engkau akan mempertanggungjawabkan imanmu? Marilah kita membangun kerinduan untuk menerima tubuh Tuhan dengan kasih yang tulus. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku memupuk rasa cinta dan rindu untuk menerima Yesus dalam Ekaristi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah rasa cinta dan rindu kami akan santapan rohani, yaitu tubuh dan darah-Mu. Bantulah saudara-saudara kami yang malas ke gereja agar memiliki kerinduan untuk menyambut Ekaristi Kudus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.